Oke, hello guys, welcome to Chats Vlog number 16 guys ya. Nah, jadi di konten vlog kali ini gue berencana untuk no monolog. Kau capek banget monolog kayaknya sih guys. Dan hari ini gue rencananya bakal ngedate. Ya, bro date lebih tepatnya guys ya. Jadi hari ini adalah hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 guys. Udah masuk bulan Juli ya, udah mulai awal-awal Juli, tiba saatnya gitu. Dan ini adalah hari dimana film kita sejagat raya di dunia itu rilis, yaitu Thor Love and Thunder guys ya. Jadi dia udah rilis di Indonesia tuh hari ini. Kalau di luar negeri dia tanggal 7. Tapi kan kalau kita bandingin sama luar negeri kayak misalkan Amerika Serikat, itu kan kita udah beda 12 jam gitu guys. Jadi kayak kita tanggal, gua lupa Amerika Serikat duluan atau kita duluan yang masuk tanggal 7. Kayaknya kita duluan gitu guys. Kita tanggal 7, mereka masih tanggal 6. Nah kayak gitulah. Nah gitu. Jadi ya gua hari ini rencananya mau nonton gitu guys ya, dan gue nggak nonton sendiri, gue nonton sama adik gue dengan alasan-alasan tertentu. Ya gue rencananya hari ini nonton sama adik gue, tapi di malam hari nanti guys, jam 8 malam. Dan sekarang masih pagi guys, sekarang masih jam 9 pagi ya, hitungannya pagi lah, jam 9 pagi. Jadi nanti masih ada sekitar 11 jam lagi baru untuk pelaksanaan vlog gue sebelum tiba saatnya spotlightnya itu adalah gue pergi nonton Thor Love and Thunder. Walaupun dibilang spotlight juga nggak bisa kita videoin juga gitu guys ya. Gue nggak bisa videoin di dalam itu lagi nonton terus kayak misalkan orang story orang bikin video kayak lagi liatin layar sinemanya gitu-gitu tuh. Gue kayaknya nggak yakin bisa guys ya. Ada rules kan yang nggak boleh videoin kayak gitu. Gue jadi kita lihat saja lah nanti pokoknya kayak gitu kira-kira guys ya. Jadi itu yang akan gue lakukan untuk vlog kali ini guys. Dan pastinya seperti biasa setelah selesai semua kita akan cerita-cerita tentang ya apa hasil gue review film ini gitu guys ya. Katanya sih film ini reviewnya nggak terlalu tinggi guys, nggak setinggi Doctor Strange. Yes, Doctor Strange itu lebih tinggi daripada ini di Rotten Tomato. Gue lupa reviewernya itu siapa gitu guys. Jadi nanti gue juga pengen lihat filmnya seperti apa, apakah gue ngerti atau tidak gitu guys. Karena gue takutnya sekarang film-film yang Marvel ini, yang movie itu rata-rata banyak kaitannya dari series, dan gue nggak nonton series sama sekali. Bahkan series pertama itu kan WandaVision, gue nggak nonton sama sekali guys. Sampai series yang sekarang Miss Marvel, gue nggak ada nonton guys. Jadi kayak kalau ini ada kaitannya gue ngeblank. Jadi kita lihat aja nanti guys seperti apa. Jadi sekarang gue rencananya ya kita banyak cuplikan dan lain-lain. Ya pasti gue ada ngomong juga karena ini kan bukan apa namanya. Aduh, gue banyak ngeblank nih guys. Ini bukan monolog, jadi ya ada ngomong, ada cuplikan seperti biasa. Tapi kalau misalkan kalian mau yang baru, boleh minta sarannya dong di bawah komen aja gitu guys ya. Oke, jadi sekarang gue udah siap ngedit konten guys. Jadi pagi-pagi itu gue tadi jam 7-an udah bangun, terus udah siap-siap ini dan itu, siram tanaman sembahyang dan lain-lain. Dan sekarang gue udah siap ngedit sih guys. Gue udah siap ngedit, baru gue mulai pembukaan vlog ini gitu guys. Sekarang lagi diekspor. Misalnya sekarang lagi diekspor itu salah satu konten Mobile Legends gue yang sangat memukau. Gue mainnya bagus, gue ini dan itu banyak lah gitu guys ya. Dan gue suka banget gameplay ini, jadi gue ngeditnya pun dengan senang hati gitu guys. Kadang kita ngedit konten, kalau kontennya kita sendiri bikin kayak kurang bagus gitu pun juga males gitu guys ya. Tapi ya udahlah, lanjut aja gitu guys. Nah jadi sambil menunggu ekspor ini, gue rencananya bakal ngerjain UTS guys. Jadi UTS itu deadline-nya besok tanggal 7, sekarang kan tanggal 6. Gue mau selesaiin hari ini gitu guys ya. Hari ini gue finishing, hari ini gue cek plagiasi ya, cek originalitas, dan kita kumpulkan. Nah jadi hari ini benar-benar gue selesain semua sebelum gue pergi nonton nanti malam gitu guys ya. Jadi kita lanjutkan dengan cuplikan dulu, nanti siang atau nanti sore kita bakal lanjut lagi gitu guys ya. Dan ya seperti biasa sebagai pembukaan apa yang gue lakukan setelah gue ini nanti siang ya biasa pergi makan. Setelah itu sorenya gue agak lupa ada apa nanti sore.
nggak ada sih, mungkin kayak kerjaan kuliah, kerjaan pribadi sama kerjaan office gitu guys. Dan pokoknya nanti sore gue nge-gym dulu, habis nge-gym selesai, fitness selesai, baru gue pergi nonton. Nah nanti untuk gambarannya seperti itu untuk hari ini guys. Jadi kita lanjutkan dengan cuplikan dulu beberapa, nanti baru kita lanjut lagi untuk ngomong. Oke, have a nice day, have lagi, enjoy my chat vlog number 16. Bye bye. Enggak bye bye guys, see you later ya. Oke guys, jadi sekarang udah jam 1 lebih guys ya. Jam 1 mau jam 2 gitu. Kita makan siang dulu guys. Seperti biasa ya, pasti makan dulu. Habis itu kita lanjut kerjaan lagi setelah makan siang. Jadi langsung aja let's go guys ya. Oke guys, jadi sekarang udah jam 4 lebih guys, 4.30-an. Dan gua udah harus nge-gym guys ya, karena nge-gym kalau misalkan kita ambil contoh jam 5 gua nge-gym, kemungkinan sampai 6 lebih gua pulang, gua harus makan dulu. At least jam 7.30 tuh gua udah berangkat ke, kita nonton di Grand Batam guys ya. Gua nonton di Grand Batam sama adik gua. Jam 7.30 udah harus sampai, karena ya 7.45 dan lain-lain. Gua balik lagi, gua memang orang yang tepat waktu guys. Jadi kalau kayak ginian tuh pasti gua tak mau telat guys ya, karena walaupun ya dari sananya ngaret juga, tapi tetap aja kita harus tepat waktu guys, membiasakan diri lah, karena gue harus disiplin juga gitu guys. Gue nggak mau lalai sama kehidupan gue sendiri, makanya gue praktikkan untuk tetap fokus disiplin gitu guys ya. Jadi sekarang kita pulang dulu guys, gue kebanyakan ngomong kayak gini juga nanti habisin waktu gitu. Jadi ya let's go lah guys, kita balik nge-gym and then baru nanti berangkat. Kita lihat aja nanti gimana. Oke guys, jadi gue udah di rumah sekarang, tapi udah jam 5. Iya beneran udah jam 5 guys. Sekarang kita mau berangkat ke gym ya guys ya, sama gue sama adik gue. Dia nggak ada di situ. Tapi kita mau berangkat sekarang guys. Jadi langsung aja let's go. Cuplikan for you. Oke guys, jadi sekarang sudah jam 6.45 guys ya. Kita jam 7.30 at least sudah harus sampai di sana. Jadi sekarang kita akan siap-siap guys ya. Kita siap-siap buat mandi, makan, baru kita berangkat. Oke, jadi langsung aja let's go. Gak mungkin gua kasih cuplikan gua mandi guys ya. Jadi nanti langsung free time skip. Nah gitu. Guys, jadi sekarang udah jam 9.20 betul. Nah 9.20 waktunya kita berangkat guys. Paling nanti sampai sana 9.3, kok 19 berarti jam 7.20, berarti nanti sampai sana jam-jam 7 bukan 7.30 gitu paling sampai. And then ya udah tinggal siap-siap ambil tiket lah. Habis itu siap-siap masuk 15 menit awal atau sisa 10 menit atau gimana gitu guys ya. Jadi kita langsung OTW sekarang guys. Sisanya cuplikan gitu lah guys ya. Pokoknya yang di akhir nanti baru kita ngomong-ngomong seperti itu.
Hai guys, jadi gue udah balik guys. Gue udah di rumah, siap nonton, gue langsung pulang. Dan gue sudah make up buat tidur. Ini obat guys ya, jadi jangan kirain gimana. Gak apa-apa lah jelek sesekali, gak masalah guys ya. Yang penting jadi diri sendiri, tampil yang kita senengin aja guys. Gak usah tampil selalu pengen bagus biar dikira terkesan di muka banyak orang, di mata banyak orang. Enggak lah, just be yourself gitu. Walaupun kita tampil jelek juga, kalau kita senang dengan diri kita sendiri juga tidak kalah buruk gitu guys ya. It means confident kadang gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang pengen gue ceritain guys. Sekarang jam 10.30 guys ya. Gue belum balas pesan dan lain-lain yang masuk guys selama gue 2 jam AFK tadi. Gue minta maaf dulu kalau kalian menonton video ini. Gue bikin video ini selesai dulu, baru gue balas pesan-pesan kalian guys ya. Jadi seperti itu. Gue minta maaf sekali lagi. Nah, jadi yang gue rasakan guys dari menonton film Marvel ini adalah, gue pertama pengen cerita dulu kalau gue tuh gue nggak gue ikutin Marvel, tapi untuk generasi pertama Phase 1 itu gue nggak banyak ngikutin. Iron Man 1, Iron Man 2, Thor 1, 2, Captain America 1, 2 ya kan, itu awal-awal. Hulk itu gue nggak ada nonton sama sekali. Dan gue sempat pernah nonton Thor ke 1 atau kedua gitu ya, The Dark World atau yang pertama punya, gue lupa. Dan gue jujur gue nggak suka sama film itu guys. Ketertarikan gue sama Thor itu dimulai dari masa dia Ragnarok, Thor ketiga kan itu. Sekarang kan yang terbaru itu kan Thor keempat, Love and Thunder. Jadi sebenarnya gue tuh kayak banyak gak ngikutin guys yang Thor ini. Jadi kayak ada dia beberapa sambungan-sambungan dari yang sebelumnya guys. Dan di sini gue nggak bisa spoiler, gue nggak mau spoiler juga guys, karena gue bakal dibakar dan dibantai secara mental dan fisik gitu guys ya. Jadi ceritanya masih ada beberapa yang nyambung. Dan bersyukur buat kalian yang memang ada nonton semua film, terutama untuk yang kaitannya sama Thor. Bersyukur kalau kalian nonton film Thor Love and Thunder ini gitu guys. Karena gue beberapa miss dan kaget, ini siapa gitu. Gue sempat bilang kayak gitu, ini siapa, padahal ada orangnya dulu gitu di film-film sebelumnya. Ini harusnya nggak spoiler guys ya. Gue kan nggak bilang nanti si ini bakal ini, nanti si itu bakal gitu. Enggak, gue nggak ada bilang kayak gitu. Secara overall filmnya seru guys. Gue nggak bisa cerita banyak karena ini bakal spoil. Gue cuma bisa bilang ini filmnya seru, ini worth to watch. Dan kalau dibilang ada buruknya, ada sisi emosional yang gue kurang dapet dari film ini. Padahal memang tujuannya untuk membangkitkan emosi kita, tapi gue kurang kena. Itu aja guys, gue nggak bisa ngomong itu scene yang mana, nggak bisa, nggak bakal. Gue nggak mau dibakar guys. Jadi seperti itu. Nah, secara overall it's worth to watch. Gue sama adik gue juga pergi nonton tadi berdua, rame banget. Dan semua unsur yang kita duga mungkin ada di film itu guys. Dan gue gak mau bikin ekspektasi yang terlalu tinggi untuk kalian yang menonton video ini guys ya. Tapi menurut gue it's worth to watch. Enak, seru, bagus gitu guys. Seperti itu. Nah, sebagai penutupnya tentang video ini, sebenarnya ini adalah video yang mungkin cukup simple guys. Kalaupun bernilai itu karena gue ngomong seperti ini gitu guys. Gue rasa ya, karena nggak banyak kegiatan yang baru, cuman gue nonton. Kalau di vlog sebelumnya gue nonton sendiri, kali ini vlognya gue nonton sama adik gue. Nggak terlalu banyak scene juga yang ada, nggak banyak cuplikan ya kan. Dan ya mungkin kesannya bakal biasa-biasa aja karena sisa-sisanya itu semua udah pernah dilakuin di vlog sebelumnya, betul kan, pastinya. Jadi yang bisa gue bikin sedikit berbeda dari video ini, kita belak-belakan aja ngomongnya gitu guys ya. Di vlog yang kali ini, vlog ke-16 ini, bukan double date, sorry, bukan double date, bro dates ya, romance date with brother gitu-gitu guys ya. Nanti judulnya nanti aja lah. Adalah showing how much I love my brother. Harusnya ini pembahasan yang berbeda dari chat vlog sebelum-sebelumnya gitu guys. Jadi this is the first time. Ini bukan jadi pesan kesan ya. Ini malah jadi kayak curhat gue gitu guys. Ini baru pertama kalinya. This is the first time gue berdua only with my brother pergi nonton. Lebih tepatnya nonton. Kalau pergi keluar ada. Tadi kan nge-gym aja pergi keluar berdua gitu guys. Pergi nonton. Gue orang yang jarang nonton guys. Gue kebanyakan kalau diajak baru ngikut. Gue jarang banget ngajak orang nonton.
kalaupun gue mau nonton, gue pasti nonton sendiri guys. Kayak yang di chat vlog sebelumnya itu gue penonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness, gue nonton sendiri guys. Saking gue tuh nggak tahu ya, gue punya kayak perasaan tertekan sendiri kalau gue ngajak orang gitu. Kayak satu itu segan untuk ngajak orang, dan ya gue ngerasa kayak kedua itu adalah gue ngerasa kayak udahlah nonton sendiri aja lah, lebih bisa juga kok gitu, gue nggak masalah gitu. Gue bukan orang yang ngerasa aneh kalau gue ngelakuin apa-apa sendiri. Kan kita bisa lihat kadang mungkin beberapa dari kalian yang nonton juga kayak kalau pergi makan sendiri itu aneh, kayak diliatin orang gitu-gitu kan. Nah gue enggak gitu, gue orang yang cukup kurang peduli gitu. Bisa dibilang sih ya, gue kurang peduli, gue kayak bodo amat gitu. Ya udah, gue kebanyakan kalau ngadapin sesuatu, kalau memang udah nggak bisa kita kontrol, ya sesuatu itu nggak bisa kita kendalikan, memang bukan kendali kita cuma bisa bilang ya udah gitu, ya udah emang mau gimana gitu loh. Nah, jadi makanya gue sama hal-hal yang beginian itu kayak normal aja gitu, apa-apa sendiri itu nggak masalah, gue nggak ngerasa aneh. Terkadang sempat ada ngerasa momen-momennya gue ngerasa kayak aduh cuman gue sendirian gitu, kayak ini yang lain gimana gitu. Kayak gue pas di chat vlog sebelumnya yang gue nonton Doctor Strange Multiverse of Madness, gue kan pergi sendiri tuh. Gue ketemu satu geng kakak tingkat gue, dan gue kenal semua orangnya, dan dia duduk persis di belakang gue. Jadi kayak anjir, kayak ada rasa apa ya, gue bingung rasanya, kayak gimana, kayak malu nggak juga, segan nggak juga gitu. Kayak anjir, ada kakak kelas gue sendirian, gue di depan dia, gue diperhatiin terus gimana gitu. Kadang ngerasa kayak gitu guys. Tapi Indian ya udah, gue sini mau nonton, gue di sini bukan mau ketemu kalian, gue di sini bukan mau dilihat oleh kalian. Jadi gue di sini bukan untuk show off, it's just for myself. Nah itu kadang mental yang gue siapkan untuk diri gue sendiri kalau gue ngapa-ngapain sendiri. Termasuk kalau pergi makan gitu, gue di sini mau datang buat makan, ini gak ada urusannya sama kalian. Kalian mau liatin gue silahkan, gue juga liatin kalian juga harusnya silahkan. Terus kalau misalkan kalian melihat gue aneh, itu adalah gimana gue makan, misalkan lagi makan tuh. Jadi ini gak ada urusannya sama kalian. Kalau kalian mau benci, itu urusannya kalian, itu bukan urusan gue. Kalau gue yang benci, itu urusan gue, dan itu bukan urusan kalian. Nah kadang itu mental yang terpasang di pikiran gue tentang bagaimana sih gue bisa ngelakuin semua hal itu sendiri gitu. Makanya gue kadang gak peduli, makanya gue kadang kayak bodo amat, ya udah aja gitu loh. Tapi ini jangan terlalu diperhatikan dalam semuanya gitu guys ya, karena ya kalau yang bisa kita kendali, itu jawabannya jangan ya udah, tentu ya harus kita kendalikan gitu guys. Jadi ini untuk hal-hal tertentu, misalkan kalau memang kalian takut, kalian punya anxiety about something that you want to do by yourself, nah itu baru ya udah, ini bolehlah dipasang dalam mindset kita gitu. Kayaknya ini agak melenceng juga ya, tapi balik lagi, I love my brother so much. Adik gua kakak beradik, kami bertiga, gua anak pertama, dan adik gue yang pertama, anak kedua, itu nggak di Batam, nggak di sini guys. Jadi dia di Jakarta, jauh banget. Kalau my brother Darwis, if you watch this, I wanna say hello and I miss you so much. Jadi tersisa gue sama adik gue yang paling kecil. I love my brother so much. Ini gue nggak pengen, gue sebenarnya bukan bermaksud hal lain, tapi gue juga di sini satu sisi selain ngajak dia untuk pergi keluar, untuk mendekatkan diri, adalah gue juga pengen nunjukin ke dia how is life outside. Ini sedikit cerita tentang adik gue. Dia orang yang dia jadi anak rumahan, sering banget di rumah, diajak keluar juga kadang males dan lain-lain gitu. Ini sesekali gue ngajak dia keluar, dan untungnya dia mau. And I want to show him, bukan sekedar untuk nonton Thor udah gitu, enggak, tapi how is life outside. Gimana sih kehidupan kita di luar, gimana sih kehidupan di luar rumah yang merupakan zona nyaman kita. Kalau ngomongin zona nyaman itu pasti rumit. Ada yang bagus di zona nyaman, ada yang bagus lebih mending keluar dari zona nyaman dan lain-lain, itu beda pembahasan guys. Tapi menurut gua rumah adalah salah satu zona yang paling nyaman buat kita pastinya. Terus gua rasa kalian juga harusnya setuju. Dan kehidupan di luar zona nyaman kita, zona ternyaman kita di rumah itu kan sangat berbeda guys. Kalian bisa lihat sesuatu yang membahagiakan, kalian bisa lihat sesuatu yang menyedihkan, kalian bisa melihat sesuatu yang aman, tapi ada juga yang tidak aman, dan itu banyak banget, bervariasi banget gitu guys. Kita rasa pindah dulu sebentar.
Nah, jadi kita lanjut sedikit lagi guys ya. Nggak usah panjang-panjang juga. Kayaknya udah sampai 15 menit gara-gara gue ngomong aja gitu guys. Mending jadi chat stalk ya. Jadi ya itu guys. I want to show him the world outside agar dia tuh juga bisa siap. Karena menurut gue, ini menurut gue aja. Gue nggak tahu menurut kalian sama atau enggak. Life outside harus kita hadapin karena orang-orang kita sekarang mungkin beberapa tahun di bawah gua gitu, misalkan lebih muda dari gua, itu adalah orang yang bingung mau kemana sih tujuan hidupnya. Makin lama gua kayak benar-benar lihat pembagiannya itu benar-benar jelas dan obvious dan kayak menyedihkan gitu di satu sisi, walaupun jelas pembagiannya. Jadi pembagiannya itu kayak ada satu yang tahu banget tujuan hidupnya apa. Mereka lebih muda dari gua, lebih tepatnya. Tahu banget tujuannya itu apa. Tapi ada yang tidak tahu banget tujuan hidupnya apa. Gue punya adik. Adik yang paling kecil gua ini beda 6 tahun sama gua. Dan dia berada dalam zona yang gua katakan ini guys, lebih muda dari gua dan termasuk dalam dua pembagian ini. Gue punya ketakutan sendiri. I love my brother so much. Gue nggak mau dia berada dalam posisi di mana dia menjadi bagian dari orang yang benar-benar nggak tahu tujuannya apa. So it's kinda hard. Jadi ini curhat, ini benar-benar curhat guys. Makanya gue pengen ngajak dia keluar, show them a lot of things. Kadang apa-apa juga gue kaitin sama uang. Gue tahu ini pembahasan yang sensitif banget dan bisa dihujat kalau gue salah ngomong. Gue minta maaf sebelumnya. Gue pengen ngajarin dia sedikit hidup susah. Karena hidup gue dari gue kecil di umuran dia sama hidup dia yang di umur yang sama dengan gue, kalau dulu gue kecil perbandingannya itu jauh banget guys. Dia bisa merasakan banyak hal yang gue nggak bisa rasakan di umur segituan, dan itu terlalu buat nyaman. Akhirnya kesannya kita manja, kesannya kita meremehkan sesuatu, dan kita nggak mau berusaha terkadang. Dan gue nyadar banget dan gue bisa rasain banget seperti apa itu. Jadi makanya gue takut banget itu terjadi sama adik gue yang paling kecil ini, lebih tepatnya gitu. Jadi itu salah satu alasan selain gue pengen mendekatkan diri dan pengen mendekatkan diri, ditemanin juga untuk pergi nonton ini guys gitu. Alasan dibalik itu semua bukan bermaksud untuk bohong di belakang gitu, menusuk dari belakang, enggak, tapi ada rasa kepedulian gue yang bingung gue gimana utarakan. Jadi gue lakukan dengan cara seperti ini gitu. Gue juga bingung harus ngomong apa sebagai pesan untuk kalian yang nonton video ini guys. Kalian dengerin gue curhat. Tapi satu hal yang harus kita tahu, gue bingung harus ngomong apa, tapi kita tahu ya, hidup itu butuh perjuangan banget gitu. Mau hidup aja harus berjuang, apalagi unsur-unsur lainnya dalam kehidupan kita. Selagi kita bisa ngerti tentang hal beginian, ada baiknya kita juga peduli sama orang-orang lain yang mungkin tersesat dalam hidupnya, yang bisa kita bantu gitu. Mungkin agak melenceng dari cerita gue yang panjang ini, tapi ada baiknya kita bisa bantu orang-orang yang memang membutuhkan. Ada baiknya kita bisa menyadarkan mereka betapa hidup ini tuh nggak bisa dibawa santai. Kayak ngomongin masalah itu pasti bakal datang kapan aja, nggak perlu kita cari, datang juga nanti masalah. Jadi kayak makanya hidup itu kita jalanin dengan mempersiapkan diri kita. Gue nggak tahu ya gue kenapa ngomong kayak gini, tapi ini yang gue rasakan untuk saat ini gitu guys. Masalah bisa datang kapan aja, jangankan kita cari, nanti dia datang sendiri ke kita. Jadi makanya untuk menjalani hidup kita, siapkan diri kita sendiri untuk menghadapi masalah itu. A few moments later. Terakhir guys ya, tadi ada sensor gitu guys. Intinya ini akan berkaitan dengan masalah suatu hari nanti gitu guys. Kapanpun itu masalah akan datang. Jadi kapanpun kita pasti akan dihadapi dengan masalah yang membuat kita tumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan untuk menjadikan kita tumbuh dari masalah itu butuh persiapan.
Dan inilah jalan kita dalam hidup, yaitu mempersiapkan diri, mengembangkan diri, sehingga suatu hari masalah nanti datang, kita bisa hadapi dan kita bisa tumbuh dari masalah tersebut. Gua rasa itu inti yang bisa gua jadikan pesan dalam video ini. Gua tahu pasti melenceng, gua tahu pasti aneh. Gua sendiri kalau nonton, gua yakin ini kok gua kesini bawanya. Tapi satu hal, ini semua berkaitan sama masalah, tidak terlepas dari masalah gitu guys. Jadi apa yang gue lakukan hari ini dengan adik gue itu adalah cara gue menunjukkan salah satu kepedulian gue yang gue bingung harus gimana lakukan. Tapi gue rasa mudah-mudahan ini bisa menunjukkan kepedulian gue terhadap dia. Nggak perlu dia lihat sebagai Cedric peduli, nggak. Justru gue harap ini bisa secara tidak langsung lah, tak perlu dia tahu gue peduli atau enggak, tapi secara tidak langsung bisa membantu dia untuk siap suatu hari nanti dan sadar gitu di suatu hari nanti bahwa untung gue disupport, untung gue dibantu, untung gue dibawa ke sini, untung gue terima ajakan ini, untung gue bisa ngikut sehingga gue bisa tumbuh untuk menghadapi masalah seperti ini suatu hari nanti gitu. Gue pengen itu yang dirasain oleh adik gue gitu guys. I love my brother so much. Gue bingung guys gimana. Tapi cerita tentang kayak ginian guys, itu nggak bakal habis-habis guys. Gue punya banyak banget cerita tentang hal seperti ini. Jadi gue rasa cukup sampai di sini guys. Ini kalian cuma bakal nonton gue curhat aja guys. Sumpah. Jadi ada di waktu mendatang, mungkin di Chats Vlog mendatang atau konten baru kayak Chats Talk ya, itu bakal gue bikin untuk ceritain beberapa hal yang gue alamin dan gue bisa jadi reference lah untuk kita semua, biar kita bisa belajar dari banyak gitu, dari banyak hal, dari banyak orang juga gitu. Gue juga banyak belajar dari orang lain gitu. Jadi gue rasa cukup ya guys, cukup. Gue nggak bakal bisa stop ngomong ini kalau gue nggak cukupin. Jadi, gue rasa sampai di sini guys untuk konten Chats Vlog ke-16 bromance, ngedate, bro date, nggak tahu gue gimana judulnya, nggak apa-apa. Pokoknya ngedate with my brother, with my younger brother di weekday. Waduh, ya benar-benar kalian suka. Kalau menurut kalian menarik pembicaraan yang ini sebagai penutup, mungkin bisa minta sarannya guys dari kalian. Apakah kita lanjutkan di Chats Vlog selanjutnya 17, atau kita bikin Chats Talk aja gitu guys, atau gimana? Gue juga bingung sih. Tapi untuk sementara itu yang bisa gue sampaikan. Thank you banget untuk kalian yang masih mau sampai sejauh ini dengerin curhatan gue guys. Gue jarang banget curhat, tapi ya thank you banget yang udah sampai di sini, sampai sejauh ini nontonnya gitu guys. Oke, jadi gue rasa sampai di sini guys. Jangan lupa di like dan di subscribe juga guys ya. Kita dukung channel ini guys. Tanpa kalian gue nggak bakal bisa bikin vlog seperti ini. Kalau khususnya untuk vlog, tanpa satu orang itu gue nggak bakal bisa bikin vlog sampai ke 16 ini guys. So, see you in the next video. See you on the next Chats Vlog. Aduh sumpah, gue ngomong bahasa ini susah banget. Have a nice day. Peace. And bye-bye.